Welcome to my channel. Cari berkah ya. Semoga berkah. Amin. Mana ada ayatnya? Iya, malahan di dalam apa itu menganggap Tuhan itu ya Maha Pencipta itu, Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Ya, secara itu oten-oten kayak Mikana, Bang. Oten sengklek kayak Mikana kan gitu mengatakan Yesus menciptakan langit dan bumi. iya, Mm-mm. tapi banyak juga orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi. Kan enggak apa kan? Nah, Kalau sedangkan Yesus aja ngomong di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan gitu. nah, betul. Alih-alih mau menciptakan langit dan bumi. Hai. Aduh. Jadi ya apa Pak Ustadz, kalau dalam apa saya ya biarkan aja lah. Entah, kalau macam saya ini ibaratnya buta huruf, biarlah mereka yang menanggung. Kalau ya memang benar ya benar. Kalau memang sesuai dengan apa tertulis ya itu aja yang disampaikan. Nah, Kalau semoga Anda dapat petunjuk, Bang. Kasian, iya, saya kasihan loh, Bang, sama Anda, jujur. ya gimana lagi lah Pak Ustadz. Macam kami ini ya yang nggak mendalami apa ini ya kami hanya ngikuti aja baratnya. Sebenarnya Jadi, Bang, jadi ada- kayak gini, Bang. Di Al-Quran kami itu ratusan kali kosakatanya Allah menyebutkan kayak gini, Bang. Afala ta'qilun. Apa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Padahal sudah dikasih akal kata Allah, tapi nggak mau berpikir. Ya, yang namanya makhluk bedakan dengan Tuhan. Kalau ada yang ngaku Tuhan ya, maka ya kita cari aja, bisakah dia menurunkan langit ini sampai ke tanah? Coba abang pikir, abang keluar rumah tuh kan, coba lihat ke atas, itu langit ditinggikan. Siapa yang meninggikan langit? Adakah manusia yang bisa? Gak bakalan ada, Bang. Teknologi apa manusia mau meninggikan langit? Gak ada. Itu pasti apa? Kerjaan siapa? Kerjaan penciptanya, gitu. Makanya pakai otak gitu. Kalau ada yang ngaku Tuhan, turunkan tuh langit sampai ke tanah. Bisa nggak? Gak akan ada yang bisa. Gitu. Iya betul. Tapi ya macam itu Edis itu mengatakan Tuhan punya Tuhan itu ya kalau secara pemikiran saya masuk di akal juga. Tuhan punya Tuhan masuk di akal, Bang. Ya gimana lagi lah. Gaib juga, Bang, ini. Ya Bang, begini, Bang. yang namanya Tuhan itu ya itu adalah titik akhir sumber gitu. Titik akhir sumber. Gak bisa lagi dikatakan Tuhan mempunyai Tuhan. Itu ngibul kayak gitu. Tapi begini Pak Ustadz, kalau menurut saya itu kan si Edis kan mengatakan Tuhan itu berarti Tuhan. Memang Yesus ini Tuhan. Tapi dia kan Bapa itu kan Tuhan juga. Nah, kan ada dua Tuhan. Ya, makanya ada dua Tuhan. Memang nggak tahu lah. Nggak tahu lah, bingung kata abangnya. Iya, kalau contoh, iya begini Pak Ustadz. Kalau contohnya, iya betul juga kata Pak Ustadz kan, kok dua Tuhan kan. Tapi ya sesuai dengan ajaran juga, ya kan Tuhan Yesus Tuhan, yang menciptakan langit juga Tuhan. Ya ada benarnya juga kata si Edis. Ya kan? Apa benarnya? Tapi Coba masalahnya, apa benarnya coba? ya Tuhan punya Tuhan. Tuhan punya Tuhan kayak gimana sih abang mikir? Maksudnya itu ya Tuhan Yesus sama Tuhan Allah yang
menciptakan langit dan bumi. Lah, coba kalau Tuhan punya Tuhan, Yesus dan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kata Bapa, aku mau bangun bumi, gunungnya ada 10. Kalau kata Yesus, aku mau bangun bumi, gunungnya 20. Mau yang mana yang diikuti? Ya, yang 10 lah. Lah, kenapa kita ikuti yang 10, bukan yang 20? Padahal Tuhan satunya mau yang 20. Ya, karena itulah yang pertama dulu. Itu kan Bang, kalau Tuhannya ada 2 berantakan gitu jadinya, kan gitu. Iya. Berantakan gitu Bang. Tuhan yang satu maunya kayak gini, Tuhan yang satu maunya kayak gini. Beradu ntar, cakar-cakaran Tuhan. Ya, itulah makanya apa. Kemarin ada saya tonton Pak Ustadz. Ada itu sama-sama saya Kristen, orang awam juga. Sampai kasihan melihatnya. Sampai mereka menjelaskan sama dia itu bahwa itu Yesus itu apa? Katanya Tuhan. Yesus itu yang menciptakan apa? Katanya iya. Dibaca sama dia bahwa Yesus itu diutus, bahwa Yesus itu adalah anak, bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa. Tapi tetap dia itu, iya itu, Tuhan itu, Yesus itu. Jadi malahan dikasih-kasih dia, maksudnya dibilang dia ada bilang bodoh, dibilang apalah kan. Ya gimana juga, dia orang awam, dia kan hanya diajarin. Lalu pengajaran Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun di mana, Bang? Gini, Pak Ustadz ya, kalau menurut saya di situ dia hanya mengikut-ikut aja. Kalau menurut ceritanya ya, maksudnya ngikut-ngikut para waktu di zaman itu kan ada para apa namanya itu, para imam, para apalah. Gini Bang. Salah Bang. Jadi Yesus, ya Bang ya, menurut seorang pendeta di antara umur 13 sampai 29 tahun itu dia sekolah. Sekolah Bang. Gak percaya Bang ini. Gimana? Dari mana Bapak Pak Ustadz itu tahu itu apanya itu? Dari pendeta. Ntar ya Bang ya. Ini baru dengar ini Pak Ustadz, jujur saya. Ya nih. Bentar ya, kita dengarkan nih Bang ya. Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya 2 hal. Pertama sekolah. Sekolah. Yahudi. SD, SMP, SMA. Tuh. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil. Jadi kayak di Indonesia, Yesus sekolah SD, SMP, SMA katanya. Tuh. Kalau begini Kira-kira Bang, saya mau tanya dulu. Kira-kira pantas gak Tuhan itu sekolah gitu? enggak, kalau secara apa? Enggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah. Siapa gurunya hebat kali itu ngajarin Tuhan, kan gitu? Inilah kesalahan. Ya betul. Begini, inilah kesalahan ajaran kalau memang kayak gitu. Kalau dia nggak berpikir, kalau berarti kalau sekolah itu berarti dia itu manusia biasa. Ya makanya. Kan artinya dia bodoh, Iya, kan? tidak mengetahui sesuatu kan. Akhirnya dia belajar dan sekolah. Sehingga dia menjadi Iya. tahu. Itu kan sekolah gunanya kayak gitu. Sedangkan Tuhan, yang namanya Tuhan maha tahu. Sebenarnya jujur Pak Ustadz, baru saya tahu ini dengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah sekolah juga, SD, SMP. Bang, ini Bang, ya bukan sembarangan orang yang bilang. Pendeta loh. Terus banyak gelar loh pendetanya. Iya. Memanglah mereka nggak berpikir kalau sekolah itu berarti manusia biasa. Nanti kalaunya Yesus dikatakan sekolah kayak gini Bang, pertanyaan yang ada di otak saya ya. Siapa gurunya? Kan gitu. Iya. Apakah Yesus ini lulus atau tidak? Kan gitu. Iya.
Mana ijazahnya? Kan pula. Ada berapa temannya di kelas? Kan kayak gitu. Habis itu berapa dia jajannya? Memang Pernah kacau. bolos atau tidak? Kan kayak gitu lagi kan? Pikirlah bang, pikir kayak gitu coba. Kacau memang Pak Ustadz, memang kacau. Maksudnya ya macam orang-orang awam inilah yang buta-buta huruf ini. Udahlah. Macam ini ya, jujur saya Pak Ustadz ya. Sejak saya tonton Jadi Bang Gulo, saya mohon maaf, bukan bermaksud menghina ya Bang Gulo, itu Iya. bukan hinaan gitu. Tapi saya menghargai Bang Gulo masalahnya, bukan menghina itu Bang. Tapi saya ngajak berpikir, nggak mungkin lah Tuhan sekolah banyak pertanyaan aneh nanti yang muncul gitu. Iya, betul. Bisa-bisa kalau dibilang itu, kalau memang betul kata dia itu sekolah itu, ya bisa apalah. Ya orang-orang yang berpikir macam kami inilah bisa berpikir apalah dia. Maksudnya begini ini. Kalau memang betul sejarah dia itu sekolah ada SD, SMP, ya SMA? ya berarti apa bedanya dengan macam saya ini? Iya. Ya. Nggak ada bedanya kan gitu. Nggak ada bedanya dengan kita. Iya betul. Makanya mikir di situ gitu loh. Tapi Bang, mungkin ada lagi pendeta yang lain yang tahu nilai-nilainya Yesus. Jelek banget nilai Yesus katanya sekolah. Serius Bang, ada videonya nih, videonya nih ya. Coba Pak Ustadz. Coba. Ini makin apa ini Pak? Makin Coba bentar ya Bang ya. Ini ada di channel saya Bang, di video shorts. Kalau nggak salah saya letakkan. Nah nih Bang. Ada berita dari Nasar, kita ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Ini ijazah Yesus nih. Ya. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Oh, matematika 4 Yesusnya. Jawabannya 12, karena 12 bagus. Hanya ini yang dapat 9. Hasil membuat formula mengubah air menjadi air. Bah. Cuma fisika yang 9 Yesus tinggi nilainya. Macam mana? Matematika 4 nilai Yesus 4 matematika. Apa coba? enggak benar itu Pak Ustadz. Itu kalau entah dari mana mereka ngambil apa itu, kok bisa pengetahuan mereka sampai begitu para pendeta itu. Ya. Kalaunya orang Islam atau ustadz yang bilang kayak gitu kan boleh kita ya gimana ya nggak percaya kan gitu Bang. Tapi ini pendeta sendiri loh gitu. Saya pun juga heran, nggak usah Bang, saya heran juga gitu. Kalau saya Bang yang kayak gitu ya, kalau saya kayak gitu di dalam Islam habis udah saya. Saya bilang Nabi Muhammad sekolah SD, SMP, SMA. Nabi Muhammad gurunya ini. Ngibul ketahuan saya berdosa atas Nabi Muhammad, habis udah saya. Pasti itu.